Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Jihad and Martyrdom in Islamic Thought and History. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Ana Pusparini, yang kedua ada saya, Ati Wahidatunisa, dan yang terakhir ada Muhammad Hanif Imaduddin. Langsung saja ke bagian pembahasan. Dalam Al-Quran terdapat 3 istilah khusus yang mengacu pada aktivitas militer, yaitu ada jihad, qital, dan harb. Yang pertama, jihad. Jihad itu memiliki makna yang berarti perjuangan. Biasanya kata jihad digabungkan dengan frasa fisabilillah yang memiliki arti di jalan Allah, dan apabila digabungkan menjadi al-jihadu fisabilillah yang memiliki arti berjuang di jalan Allah. Sedangkan qital adalah istilah khusus yang mengacu pada pertempuran atau pertempuran bersenjata. Dan yang terakhir harb adalah kata dalam bahasa Arab yang bermakna perang secara umum. Selanjutnya masuk ke bagian sejarah. Ada zaman Mekah dan zaman Madinah. Untuk zaman Mekah, periode Mekah merupakan periode turunnya wahyu Al-Quran hingga kepindahan Nabi ke Madinah. Kaum muslim pada waktu itu tidak diberi izin oleh Al-Quran untuk melakukan pembalasan secara fisik terhadap orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada waktu itu berisikan nasihat kepada umat Islam agar lebih tahan terhadap serangan musuh. Maka diberlakukannya sabar dalam menanggung kesalahan orang lain serta memaafkannya adalah tindakan yang lebih baik dalam melawan kejahatan. Dalam Al-Quran, kesabaran merupakan komponen dan manifestasi dari jihad bagi orang-orang yang baik. Perlawanan seorang aktivis dan seorang pendiam terhadap perbuatan salah sama-sama dihargai. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 40-43 disebutkan bahwa balasan untuk kejahatan adalah kejahatan yang mirip dengannya. Tetapi jika seseorang sabar dalam menghadapi kesulitan dan lalu memaafkan, akan menjadi resolusi terbaik dalam mengatasi urusannya. Selain itu, istilah jihad juga digunakan dalam Al-Quran pada periode Mekah dalam artian tidak agresif. Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut dan surat Al-Ankabut ayat 69 dan surat Al-Hajj ayat 78 dipahami bahwa perjuangan umum tanpa kekerasan dari orang-orang yang beriman untuk menaati Tuhan dalam setiap tindakannya. Jadi pada periode Mekah, jihad pada waktu itu adalah dengan cara sabar dalam menghadapi perlawanan dari musuh. Selanjutnya masuk ke zaman Madinah. Nah, untuk zaman Madinah dimulai dengan kepindahan Nabi dan para sahabatnya ke Madinah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa periode tersebut menjadi alasan dimulainya pertempuran bersenjata sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40 di mana telah diizinkannya pertempuran untuk pertama kalinya. Arti dari ayat tersebut adalah izin untuk berperang diberikan kepada mereka yang sebelumnya menentang perang. Tuhan memiliki kekuatan untuk membantu mereka. Mereka yang telah diusir dari rumah mereka secara tidak adil dan tanpa alasan apapun. Karena jika Tuhan tidak memungkinkan orang untuk membela diri terhadap satu sama lain, biara gereja, sinagog, dan masjid yang semuanya diagungkan dengan nama Tuhan pasti akan dihancurkan.
Perlu diketahui, alasan eksplisit dari diperbolehkannya pertempuran defensif bagi kaum muslim pada waktu itu adalah untuk penegasan terhadap keyakinan mereka terhadap satu Tuhan. Al-Quran juga menegaskan jika orang tidak diizinkan untuk membela diri dari pelaku kejahatan, maka semua rumah ibadah akan dihancurkan dan dengan demikian firman Tuhan pun akan padam. Lebih lanjut juga dikatakan dalam Al-Quran bahwa perang untuk membela diri melawan musuh yang keras kepala hukumnya menjadi wajib dan sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk membela diri mereka yang tertindas. Dalam Al-Quran juga terdapat aturan khusus terkait permusuhan. Seorang muslim dilarang untuk memulai permusuhan. Dijelaskan bahwa perkelahian dimulai hanya sebagai bentuk respon atas tindakan agresi oleh pihak lawan. Pertempuran bersenjata hanya akan dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah atau orang-orang yang melanggar perjanjian. Pertempuran tidak diperbolehkan untuk memerangi keyakinan agama musuh, tetapi hanya karena tindakan agresi mereka. Oleh karena itu, secara khusus membela diri dan orang lain dilakukan untuk melawan bahaya. Pendapat para ulama mengenai perintah Al-Quran tersebut hanya berlaku pada generasi pertama, seperti generasi sahabat dan yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW untuk melawan orang-orang Arab yang melakukan penyerangan terhadap Muslim. Selanjutnya, etika Al-Quran untuk menghindari pertarungan dan penciptaan perdamaian. Al-Quran juga telah mengatur etika untuk menghindari pertarungan dan menciptakan perdamaian sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61 dijelaskan mengenai adanya keharusan muslim yang jelas bagi umat, keharusan moral yang jelas bagi umat Islam untuk meninggalkan pertempuran ketika musuh mengangkat tangannya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pertempuran dalam Islam tidak hanya bersifat defensif tetapi juga bersifat terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perspektif para ahli tafsir. Di sini banyak terdapat perspektif ahli tafsir yang bertentangan mengenai sifat jihad dan penerapannya sebagai kewajiban selama abad pertama Islam hingga paruh abad kedua. Selama periode Umayyah 661 sampai 750 Masehi, terdapat banyak perspektif yang bertentangan dengan subjek ini yang dianut oleh para ahli hukum dari Suriah misalnya, seperti Sufyan At-Tawiri dan ulama Hijazi seperti Atta bin Abi Rabbah, Abu Salama bin Abdul Ar-Rahman, dan Abdullah bin Umar terdapat berpendapat bahwa jihad bersifat defensif dan hanya jihad defensif yang dianggap wajib bagi individu. Namun adapun dari beberapa ahli hukum atau ahli tafsir Suriah seperti Al-Auza'i dan Makhul Asami yang dekat dengan Bani Umayyah berpendapat bahwa perang agresif ini dianggap wajib. Hal ini dipengaruhi oleh fakta bahwasanya Umayyah Suriah selama waktunya terlibat dalam perang perbatasan dengan Bizantium dan ada kebutuhan yang dirasakan untuk membenarkan permusuhan ini atas dasar teologis dan hukumnya. Selanjutnya pada awal periode Abbasiyah 750 sampai 1258, kira-kira pertengahan abad ke-2 sampai per-8, jihad dari periode ini pun secara progresif akan digabungkan dengan qital atau pertempuran, yang dimana menghancurkan perbedaan yang dipertahankan oleh Al-Quran di antara keduanya. Pada abad ke-4 sampai ke-10, para ahli tafsir ini pun mengambil hak secara otoritatif dan mendefinisikan jihad dengan alat pencabutan yang kuat, yaitu nasakh yang digunakan. Menurut prinsip nasakh, sebuah ayat Al-Quran ini dapat dibatalkan atau digantikan oleh ayat yang selanjutnya dengan topik yang sama atau saling berkaitan. Salah satu ayat terpenting yang dideklarasikan oleh sejumlah ulama saat itu yang dibatalkan dan diganti
adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, yang mana ayat tersebut melarang paksaan dalam agama. Ayat-ayat yang merupakan wahyu selanjutnya yang memberikan perintah untuk berperang. Pembatalan atau penggantian seperti itu akan menghilangkan keberatan berdasarkan kitab suci atas melancarkan pertempuran ofensif untuk memperluas wilayah politik Islam. Dan para ahli tafsir ini pun tidak dapat membayangkan jika jihad, terutama sebagai perang suci untuk mempengaruhi konvensi non-muslim. Mereka sebenarnya dapat dituduh untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mempolitisasi dan mensekulerkan jihad sehingga dapat digunakan sebagai perang ekspansionis yang dapat diluncurkan untuk memajukan tujuan imperial negara untuk memperluas wilayah dan memperluas kekuasaan politiknya. Selanjutnya, banyak ahli hukum dari periode klasik secara bertahap dan secara reduktif menggabungkan jihad dengan qital yang memungkinkan terjadinya perang ofensif. Mereka tetap membutuhkan ketaatan yang ketat terhadap suatu perilaku dan berlaku selama perang yang dibenarkan. Selanjutnya mengenai konstruksi jihad dan kemartiran. Dimulai abad pertengahan akhir, di mana dalam serangan tentara Salib dan Mongol selama periode Seljuk dan Mamluk, jihad dipandang sebagai aktivitas militer defensif terhadap penyerangan eksternal yang dipromosikan oleh para tafsir dan ulama tertentu. Nah, di mana dalam periode inilah Al-Quran Surah At-Taubah ayat kelima yang jika tidak dipahami oleh para penafsir sebelumnya hanya merujuk secara eksklusif pada orang-orang Arab kafir. Selama masa hidup Nabi yang dijuluki dengan ayat pedang atau ayat asyaf oleh Ibnu Katsir. Karakteristik Ibnu Katsir ini pun dari ayat ini menunjukkan bahwa pada periode Mamluk, ketika kerajaan Islam terus-terus diserang oleh tentara Salib dan Mongol, Al-Quran Surah At-Taubah ayat kelima juga dinyatakan oleh para ahli tafsir dan penafsir Haukis tertentu telah membatalkan ayat-ayat perdamaian lainnya seperti Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat ke-7-8 dan Quran Surah An-Anfal ayat ke-61 yang mengharuskan Muslim untuk hidup berdampingan secara damai dan semua orang yang tidak menunjukkan permusuhan terhadap mereka terlepas dari afiliasi agama mereka. Laporan lain yang menyatakan bahwa jihad perang adalah tindakan yang paling dicintai dari semua tindakan kepada Tuhan. Pejuang mujahid adalah yang terbaik dari semua orang dan tidak ada yang mampu melakukan perbuatan yang setara dengan al-jihad fisabilillah. Karya sastra dari periode Saljuk dan Mamluk ini pun yang ditulis oleh pembangunan moral individu terus menekankan perjuangan internal individu melawan nafsunya sebagai aspek jihad yang lebih besar dan lebih penting. Ibnu Qayyim secara esensial mengkonfigurasikan ulang jihad sebagai amalan dan ketaatan pada sabar atau kesabaran. Dicakup dalam Al-Quran, istilah sabar ini pun ternyata menjadi lawan dari keutamaan bela diri dan ditekankan oleh banyak orang sebagai komponen terpenting dari keseluruhan perjuangan manusia di muka bumi ini. Selanjutnya, dalam zaman modern, dalam konteks puncak penjajahan Eropa selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 di sebagian besar dunia, di mana dunia muslim ini pun dimulai pada abad ke-18, sehingga selama periode ini jihad sebagai perjuangan yang dibenarkan atau sah melawan agresor asing. Adapun ayat-ayat yang terkait tentang pernyataan itu seperti ayat Al-Quran pada surah At-Taubah ayat ke-38 sampai ke-40. Nah, selanjutnya masih di Quran surah At-Taubah ayat ke-123. Dan selanjutnya ada surah An-Anfal ayat ke-60 yang seringkali digunakan untuk mendesak umat Islam agar mempertahankan diri mereka dari penjajahan Kristen Barat. Reformer dan cendekiawan terkenal seperti Muhammad Abduh menempatkan penekanan baru pada sifat defensif jihad militer dengan kembali ke Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-190 yang mengizinkan pertempuran hanya sebagai pertahanan di jalan Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah sebagai peringatan terhadap orang-orang yang melanggar sumpah mereka dan berusaha untuk membujuk umat Islam agar menjauh dari keyakinan mereka. Perintah dalam ayat jangan menyerah atau wala ta'tadu yang ditafsirkan sebagai larangan terhadap permulaan permusuhan oleh Muslim yang menyerang non-pejuang tradisional seperti wanita, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang lemah. Dan mereka memberimu kedamaian. Selain itu, ia melarang perusakan tanaman seperti properti. Abduh ini lebih menjauh menolak penafsiran apa yang disebut ayat pedang atau di Al-Quran surah At-Taubah ayat kelima sebagai alternatif dari Quran surah An-Anfal ayat ke-38 yang telah membatalkan atau digantikan lebih banyak
ayat dalam Al-Quran yang menyuruhkan pengampunan dan hubungan damai dengan non-Muslim. Ia berpendapat bahwa pemerintah yang terkandung dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat kelima adalah sebagai jawaban atas situasi tertentu pada waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Perspektif ini pun bersandar pada seruan prinsip nasakh atau validasi yang telah dikritik habis-habisan sebagai sarana Muslim modern dan kontemporer. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, selanjutnya beralih ke periode kebangkitan Islam, yaitu setelah berakhirnya kekhalifahan di tangan Republik Turki pada tahun 1924, kebangkitan negara bangsa sekuler dalam masyarakat Muslim mayoritas memunculkan sebuah fenomena baru, yaitu munculnya istilah Islam politik atau Islamisme. Pada tahun 1928, seorang guru sekolah dan pengkhotbah Mesir, Hasan al-Banna, mendirikan Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi yang mengabdikan diri untuk pendidikan dan reformasi Mesir, dan lebih luas lagi untuk masyarakat Muslim. Ia menulis risalah tentang jihad yang berisi imbauan kepada sesama Muslim dalam konteks penjajahan kolonial Eropa untuk tidak takut mati secara terhormat demi mempertahankan tanah dan agama mereka, dengan imbalan kehidupan abadi di dunia berikutnya. Meskipun al-Banna dengan jelas mengakui bahwa jihad secara luas mencakup keharusan etis untuk memerintahkan yang baik dan melarang yang salah, dia menekankan bahwa pahala terbesar di dunia berikutnya disediakan untuk orang yang mati saat berperang di jalan Tuhan. Konsep berjuang di jalan Tuhan terutama didefinisikan ulang oleh al-Banna sebagai berperang melawan negara zalim. Dalam hal ini, Mesir di bawah kendali Inggris, dan kesyahidan diperoleh oleh mereka yang menyerahkan nyawa mereka. Oleh karena itu, meski demikian, tegasnya mujahidin tersebut harus tetap berpegang pada ketentuan klasik tentang perilaku manusiawi dalam pertempuran. Dalam perkembangan kebangkitan Islam, banyak munculnya fenomena seperti proses pengorbanan diri. Proses pengorbanan diri yang disengaja melalui bom bunuh diri adalah fenomena abad ke-20 yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimulai pada tahun 1990-an, baik di Lebanon ataupun di Palestina. Bunuh diri secara kategoris dilarang dalam Al-Quran, dan literatur hadis melarang dengan sengaja mencari kematian. Hukum Islam memandang pelestarian kehidupan manusia, termasuk kehidupannya sendiri, sebagai salah satu kewajiban moral tertinggi bagi seorang Muslim. Sementara para ahli hukum Muslim arus utama mengutuk pemboman bunuh diri sebagai hal yang tidak dapat diterima secara moral dan hukum. Para Islamis garis keras dan ideolog radikal saat ini memiliki berbagai pendapat mengenai legitimasi pemboman bunuh diri. Fenomena modern lain yang sebagian besar luput dari perhatian adalah kebangkitan penekanan pada atribut Al-Quran mengenai sabar. Di antara para pemikir dan aktivis Muslim kontemporer tertentu sebagai dimensi terpenting dari jihad yang mengarah pada non-kekerasan dan perdamaian. Selanjutnya, pada penulisan sejarah, di antara sumber-sumber terpenting dan integral untuk proyek rekonstruksi dan analisis konstruksi jihad selama berabad-abad adalah tafsir Al-Quran. Sejarawan Islam Roy Motahedeh yang terkenal telah menunjukkan sifat tak ternilai dari karya tafsir dalam merekonstruksi masalah teologis, intelektual, sosial, dan politik utama dari masa lalu Islam pramodern. Seperti yang dia tekankan dengan tepat, sifat berkelanjutan dari genre ini dari abad-abad awal Islam hingga beberapa periode paling produktif dan penuh gejolak dalam sejarah Islam menjadikannya tempat penyimpanan ide dan perspektif formatif yang tak tertandingi. Beberapa di antaranya dilemahkan atau dihilangkan di abad-abad berikutnya. Hal ini tentunya dibuktikan dalam kajian karya eksegetikal yang mengacu pada ayat-ayat kunci Al-Quran yang berhubungan dengan jihad dan turunannya. Untuk periode modern, tafsir Al-Quran terutama dari abad ke-20 dan karya yuridis tetap menjadi sumber yang tak ternilai untuk berbagai pandangan dalam bidang jihad.
Sumber utama yang menjadi referensi untuk menjelaskan konsepsi jihad yang pertama adalah karya eksegesis tertua yang tersedia bagi kita adalah tafsir komentator Umayyah Mujahid. Mujahid menampilkan kecenderungan rasionalis dan antropomorfis dalam penafsirannya, seringkali menggunakan pendapat pribadi dan dikatakan telah menggunakan sumber-sumber Kristen dan Yahudi. Untuk periode modern, bagian-bagian yang relevan dalam tafsir Al-Manar Muhammad Abduh dan Rashid Ridho sangat diperlukan untuk memahami kritik reformis abad ke-20 terhadap konsep klasik peperangan berdasarkan pembacaan ulang dari ayat-ayat Al-Quran kritis. Untuk pandangan Islamis, Risalat Al-Jihad Hasan Al-Banna dan Ma'alim fi Fil Torik dari Said Qutb adalah sumber yang berguna untuk nanti, khususnya perspektif pasca 11 September. Ali Jum'as Al-Jihad fil Islam dan Fikih Al-Jihad Yusuf Qardawi adalah sumber penting dan karya modern yang menempatkan penekanan baru pada konsep sabar sebagai jihad tanpa kekerasan dan perdamaian. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.